Anda kembali bersama kami, pemirsa. Seorang dokter asal RSUD Kardina, Kota Tegal dikabarkan mengakhiri hidupnya. Diduga tak kuat mendapat perundungan saat menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi di Universitas Diponegoro Semarang di RSUP Karyadi Semarang. Selain akibat perundungan, kematian korban juga ramai dibahas di media sosial akibat beban kerja yang tinggi di rumah sakit tersebut. Lini masa media sosial X dikejutkan dengan informasi meninggalnya seorang dokter bernama Aulia Risma Lestari di tempat kosnya yang diduga bunuh diri usai menjadi korban perundungan. Kabar bunuh diri dokter muda dari RSUD Karyadi Tegal ini pun langsung viral di media sosial. Korban, Aulia, diketahui tengah menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi di Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus menjalani praktik di RSUP Karyadi Semarang. Berdasarkan buku harian korban yang ditemukan, Aulia diduga tak kuat menahan bully selama ikut PPDS anestesi Undip Semarang serta beban kerja yang tinggi. Dugaan bully dan beban kerja tinggi muncul setelah sejumlah akun X mengunggah tangkapan layar percakapan antar dokter di WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang beredar, korban diduga sudah tidak kuat menjalani program anestesi sejak tahun pertama. Namun korban tidak bisa langsung keluar karena terikat beasiswa dari pemerintah Tegal. Aulia sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamar kosnya, diduga meninggal usai menyuntikkan obat yang hanya bisa diakses oleh dokter anestesi. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Kardina Tegal, tempat kerja asal korban, menyebut almarhumah memang mendapat beasiswa dan menempuh PPDS selama 2 tahun terakhir. Terkait obat yang disuntikan, pihak RSUD menyebut korban memang kerap menggunakan obat tersebut karena ada riwayat penyakit syaraf terjepit. Bergabung dengan kita sudah cukup lama ya, 2019, dan di 2019 beliau bergabung dengan kami di RSUD dan beliau mendapatkan penugasan sekolah spesialis dari Pemkot Kota Tegal. Dia memilih anestesi, sudah dijalani kurang lebih selama 2 tahun. Kalau yang bicara terjadi di sana bukan kewenangan kami, sih. Monggo ditanyakan kepada pihak yang terkait. HNP, ya bahasa awamnya saraf kejepit belum, dan beliau itu sudah mengalami tindakan atau operasi selama 2 kali. Ya. Berapa lama Bu? Kenapa? Sudah berapa lama menderita? Sudah cukup lama ya, sudah cukup lama sama tidak berapa lama dari beliau mulai menjalani PPDS. Kasus bunuh diri ini membuat Kementerian Kesehatan bertindak tegas. Kemenkes langsung menghentikan PPDS anestesi Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi untuk sementara, sambil menunggu hasil penyelidikan. Dalam surat yang dikeluarkan Kemenkes pada Rabu 14 Agustus 2024 ini ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Karyadi tempat korban bekerja. Penghentian sementara PPDS dilakukan guna mendukung investigasi lebih lanjut. Dari Kota Tegal, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Sementara itu, kediaman Dr. Aulia Rahma di Tegal, Jawa Tengah nampak sepi dan tertutup. Tak terlihat aktivitas apapun pasca kabar meninggalnya Dr. Aulia Rahma yang tewas akibat mengakhiri hidupnya. Ketua RT setempat, Abdul Rozak, menyebut sosok almarhumah dikenal sebagai sosok yang baik dan sopan meski tiap hari disibukkan dengan aktivitasnya sebagai dokter di RSUD Kardina Tegal. Gerbang pintu rumah almarhumah yang berada di Kelurahan Minta Ragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah ini rapat tertutup. Dengan tetangga gimana? Dengan tetangga gimana? Ya biasa, ya baik. Baik. Sering bermasyarakat juga sama tetangga? Iya, karena kan ya dia ke dokter sih ya, karena kan sudah kerja ya sudah bang ya sudah. Terakhir kali pulang kapan ya Pak? Bapak? Saya kurang tahu. Di Kardina. Dokter umum itu? Dokter umum di Semarang mau spesialis. Spesialis.
Pihak Universitas Diponegoro masih bungkam terkait dugaan perundungan dan beban kerja tinggi dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi di RSUP Karyadi. Sejak kasus meninggalnya mahasiswa PPDS anestesi Undip, Dr. Aulia Risma Lestari akibat mengakhiri hidupnya mencuat, pihak rektorat belum memberikan keterangan apapun mengenai hal tersebut. Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro juga belum berkomentar mengenai kasus kematian Dr. Aulia. Seperti apa tanggapan dari Universitas Diponegoro soal dugaan bullying dan beban kerja tinggi yang menjadi penyebab bunuh diri seorang dokter di RSUP Karyadi? Kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami di sana, sudah ada Didit Kordias di Undip Semarang. Dan juga bersama kami telah bergabung Dr. Leni Herlina Hersanti, PLT Direktur RSUD Kardina Kota Tegal. Selamat siang, Dr. Leni, dan juga sebelum kami berdialog dengan Dr. Leni, pertama-tama kami akan mendengarkan informasi terbaru dari Tegal. Silakan, Didit. Ini bisa jelaskan bahwa saya sekarang berada di depan tempat kos Dr. AR yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Untuk pihak Universitas Diponegoro memang sejak kemarin hingga siang ini belum memberi jawaban baik melalui telepon maupun pesan singkat biasanya pesan juga belum ada jawaban sama sekali. Dan untuk pihak Rumah Sakit Karyadi sendiri sudah menyerahkan kasus ini kepada Kementerian Kesehatan tentunya. Jadi memang satu-satunya nanti kita menunggu kabar dari pihak Rektorat Universitas Diponegoro tentang kematian. Dr. Aulia ini ditemukan meninggal di kamar kosnya di Jalan Tegal oleh pacar dan juga ibu kosnya, pemilik kos. Waktu itu hari Senin pagi, sang pacar ini berusaha menghubungi dengan menelpon korban, namun tidak ada jawaban sama sekali. Hingga sore hari akhirnya meminta bantuan pemilik kos untuk membuka pintu. Dan ditemukan waktu dibuka pintu ternyata Dr. Aulia sudah meninggal dunia. Baik, Didit. Dan untuk informasi lebih rincinya, kami akan berbincang dengan Dr. Leni. Dr. Leni, yang ingin kami tanyakan, sudah sejak kapan korban ini mengambil PPDS di rumah sakit ataupun di Undip Semarang, Dr. Leni? Dr. Leni? Dr. Leni bisa mendengar suara kami? Dr. Leni? Baik, kami akan mencoba memperbaiki komunikasi kami dengan Dr. Leni. Pemirsa, pihak Universitas Diponegoro saat ini masih bungkam terkait dugaan perundungan dan beban kerja tinggi dalam program pendidikan dokter spesialis ataupun PPDS anestesi di RSUP Karyadi. Sejak kasus meninggalnya mahasiswa PPDS anestesi Undip, Dr. Aulia Risma Lestari akibat mengakhiri hidupnya mencuat, pihak rektorat belum memberikan keterangan apapun mengenai hal tersebut. Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro juga belum berkomentar mengenai kasus kematian Dr. Aulia. Sementara itu, kami akan mencoba kembali menyapa Dr. Leni. Apakah komunikasi kami sudah bisa diperbaiki? Dr. Leni bisa mendengarkan suara kami? Baik, bisa. Selamat siang Mbak Windy. Ya, Dr. Leni, kami ingin mengetahui sudah sejak kapan korban ini menempuh PPDS di Universitas Diponegoro, Dr. Leni?
Baik, Dr. Aulia Risma Lestari, beliau lulus pada tahun 2017, kemudian bekerja magang ya di Puskesmas Bandung di Kota Tegal dan masuk di RSUD Kardina Kota Tegal itu tahun 2019. Dan 2 tahun terakhir beliau mengikuti PPDS anestesi, gitu. Jadi kurang lebih selama 2 tahun terakhir. Selama 2 tahun terakhir ini, selama bekerja dan sepengetahuan Ibu di RSUD Kardina ini, apakah ada pernah korban ini mengeluhkan kesehatan mental dari korban, Dr. Leni? Selama ini kami mengenal beliau sebagai pribadi yang baik, santun, etos kerjanya juga tinggi, gitu. Kemudian semangat. Jadi kalau ada tugas beliau selesaikan dengan cepat. Jadi kami tidak melihat adanya indikasi tadi ada beban mental dan sebagainya. Sampai saat ini pun kami masih menganggap beliau sosok yang beretos kerja tinggi dan disiplin serta cerdas serta santun. Begitu Kakak. Apakah sepengetahuan Dr. Leni ini juga selama bekerja selain memiliki etos kerja yang tinggi juga bisa ekstrovert begitu karakternya yang bisa bergabung ataupun bergaul dengan siapa saja, Dr. Leni? Baik, beliau bisa bergaul dengan sivitas hospitalia di RSUD Kardina, juga dengan pasien dan juga sesama sejawat. Memang dengan komunikasi dengan keluarga didapatkan pada saat beliau menjalani PPDS yang dengan beasiswa Kemenkes ini pernah terjadi trauma yang mengakibatkan adanya HNP atau hernia nucleus pulposus yang kemudian membuat beliau harus menjalani tindakan sebanyak 2 kali dan sejak saat itu beberapa kali timbul keluhan terkait sakitnya, sakit di tulang belakang. Itu yang kami dengar selama ini. Ibu juga pernah menyatakan bahwa korban ini juga memiliki penyakit saraf begitu ya, saraf terjepit. HNP, hernia nucleus pulposus atau saraf terjepit di tulang belakang. Menurut Ibu, apakah dengan PPDS yang telah ditempuh ini adalah PPDS anestesi, apakah obat yang bisa diakses oleh dokter anestesi ini juga bisa digunakan oleh korban? Selama ini beliau menggunakan obat yang memang diresepkan atau diberikan oleh dokter yang beliau kunjungi. Tapi kalau di luar obat-obat tersebut bukan kewenangan kami untuk menjawab, Jadi beliau masih konsisten menjalani pengobatan sampai beliau dinyatakan meninggal kemarin. Dokter Leni, apakah memiliki informasi sebelum korban ini mengakhiri hidupnya sempat berkomunikasi dengan rekan-rekannya mungkin yang berada di RSUD Karya ini? Tidak Kakak, informasi kami dapatkan dari keluarga bahwa dengan sakitnya tersebut kemungkinan menjadi suatu kendala pada saat beliau melaksanakan PPDS anestesi. Dan tidak ada keluhan ya menjadi kendala, tetap ingin menyelesaikan informasi dari keluarganya ketika disampaikan kalau mau istirahat atau berhenti dipersilakan, tetapi almarhumah menyampaikan bahwa beliau ingin menyelesaikan sampai akhir. Gitu. Jadi memang semangatnya tinggi sekali. Berarti selama ini dan kami keluarga besar RSUD tidak ada keluhan ya mengenai beban kerja yang selama ini korban alami selama berada ataupun praktek di RSUP Karya di Semarang ini? Tidak ada kata-kata yang mengindikasikan beliau almarhumah ini putus asa atau keberatan dan tidak kuat dengan apa yang dijalani. Beliau ingin menyelesaikan, itu yang disampaikan kepada ibundanya. Adakah teman dekat dari korban ini di RSUD Kardina, Bu Dokter Leni? Teman-teman dokter umum, teman-teman GP rata-rata semua dekat dengan beliau, hanya karena jarak yang ketika beliau harus melanjutkan PPDS ini yang membuat komunikasi mungkin tidak terlalu intens seperti dulu. Tapi beliau karena yang supel, jadi dekat dengan semua teman-teman DPJP atau teman-teman dokter umum di sini. Berarti tidak ada indikasi ya bahwa selama ini dugaan perundungan itu dialami oleh korban? Jadi kalau dugaan adanya misalnya gangguan mental atau gangguan perilaku itu tidak kita jumpai.
sepengetahuan kami, tapi kalau terkait tentang perundungan, mohon maaf karena itu terjadi juga bukan dalam area wilayah instansi kami, jadi kami tidak bisa menjawab. Baik. Bukan kewenangan kami untuk menjawab. Baik, terima kasih banyak Dokter Leni Herlina waktunya Sama-sama. bersama kami. Selamat siang, Dan Dokter. kami mohonkan doa untuk almarhumah ya Kakak.